Coffin fish merupakan genus ikan bertulang dalam keluarga kodok laut. Tubuhnya bulat dan meruncing ke ekor, dengan ukuran panjang 11 hingga 40 cm. Mereka mendiami lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Pada kali ini, kita akan membahas coffin fish dan beberapa hewan unik lainnya. Coffin fish dapat ditemukan pada kedalaman antara 50 hingga 2000 meter, tergantung spesiesnya, dan biasanya ditemukan di dasar laut dekat terumbu karang maupun substrat berlumpur. Ikan berwarna merah atau merah muda ini merupakan tipe ikan penyergap. Mereka akan menunggu mangsanya mendekat ke jangkauan serangnya. Di kedalaman dasar laut, mereka memangsa hampir semua spesies yang mendekatinya. Contohnya seperti ikan-ikan kecil. Untuk menarik perhatian mangsanya, mereka memiliki umpan yang berada di kepala dekat mulutnya. Karena mereka hidup di dasar laut, mereka mengembangkan mekanisme penghematan energi yang memungkinkan mereka bertahan hidup dengan makanan yang lebih sedikit. Caranya yaitu dengan mengisi tubuhnya dengan air. Ikan coffin mempunyai insang tiup yang digunakan untuk mengisi tubuhnya dengan air. Ketika ruang insang terisi penuh dengan air, maka mereka tidak menghirup maupun mengembuskan nafas sama sekali selama sekitar 4 menit. Selain itu, menahan nafas membuat mereka mengembang seperti ikan buntal. Dengan ukuran yang besar, mereka dapat terlindung dari beberapa pemangsa tertentu. Ular garter Bollinger dapat ditemukan di Afrika Selatan. Mereka adalah spesies ular dalam keluarga Elapidae. Ular yang masih muda mempunyai 12 hingga 17 garis putih atau kuning pucat di badan hingga ekor, yang akan memudar seiring bertambahnya usia. Biasanya mereka bersembunyi di bawah tanah atau gundukan rayap untuk beristirahat dari pencarian makannya. Untuk makanannya seperti kadal, hewan pengerat kecil, dan juga katak. Keunikan dari ular ini yaitu gerakannya yang tidak menentu atau patah-patah, yang digunakan sebagai mekanisme pertahanan untuk menghindari pemangsa atau dalam keadaan terancam. Sedikit yang diketahui tentang gigitan dan bisa mereka. Yang diketahui, efek gigitannya dapat menyebabkan mual, muntah, nyeri, hingga bengkak. Kumbang paidis dapat ditemukan hampir di seluruh benua Australia. Sebagian besar spesies ditemukan di daerah kering Australia Barat dan Selatan. Umumnya ditemukan di bawah serasa daun dan batang kayu. Ukuran kumbang paidis sekitar 1 hingga 3,7 cm. Bentuknya pipih dengan anggota tubuh yang berbentuk seperti pai dan disebut juga dengan flensa. Mereka terutama memakan tumbuh-tumbuhan yang belum atau yang sudah membusuk. Mereka makan sambil mengambil air dari tumbuhan tersebut, yang membuat mereka dapat menyebabkan tanaman layu. Flensa pada kumbang pai melindungi bagian bawah kumbang dari pemangsa saat sedang mencari makan. Jika satu sisi diserang, mereka akan memiringkan tubuhnya menutupi sisi itu dengan flensanya. Mereka juga dapat mengubur sebagian dirinya di pasir atau tanah, dengan flensanya saja yang tergeletak rata di tanah, sehingga penyerang hanya melihat perisai atau flensa kumbang saja. Selain berfungsi untuk menghalangi predator, flensa yang dimiliki kumbang juga memainkan peran kecil dalam pengumpulan air hujan.
Kata kura-kura atau juga dikenal dengan katak penyu merupakan katak langka yang dapat ditemukan di Australia bagian barat. Karena kelangkanya itu, masih minim informasi tentang mereka. Kata kura-kura memiliki kepala kecil dengan mata hitam dan tubuh berbentuk seperti kura-kura tanpa cangkang, yang menjadikan mereka nama itu. Ada pula yang menyebut mereka menyerupai gumpalan permen karet. Habitatnya sebagian besar merupakan daerah semi kering, yang membuat mereka telah beradaptasi pada wilayah dengan mengembangkan anggota tubuh yang pendek dan kekar untuk membantu mereka menggali pasir. Karena salah satu makanan mereka yaitu rayap, maka adaptasi anggota badannya berguna sekali ketika mencoba menembus gundukan rayap. Saat musim berkembang biak, perilaku kawin diawali dengan panggilan katak jantan, yang biasanya dimulai setelah hujan di musim panas. Ketika sepasang katak sudah memilih satu sama lain sebagai pasangan, mereka akan menggali liang. Pembiakan terjadi di dalam liang selama beberapa bulan kemudian. Saat betina bertelur, mereka dapat bertelur hingga 50 butir. Uniknya, mereka tidak perlu tinggal di dekat genangan air, karena mereka menjalani seluruh tahap metamorfosis di dalam telurnya, yang berarti kata kura-kura akan terlahir langsung mempunyai kaki yang lengkap dan tidak mempunyai tahapan kecebong. Nah, itulah beberapa hewan unik versi zona biru. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.